kecuali orang Aceh, orang Islam, wabil khusus di Aceh atau di Indonesia mau menegakkan Islam secara kafah. Kapan Islam berani oleh pemimpin kita menegakkan secara kafah, maka ketika itulah Islam akan mulia dan akan bangkit kembali ditakuti oleh orang-orang kafir. Sebagaimana oleh Imam Malik menyatakan bahwa la yasluhu umuru hadhihi ummah illa bima salaha fi awwaliha. Tidak akan baik urusan umat ini kecuali mengikuti jejak orang-orang yang dahulu. Siapakah jejak pendahulu kita? Jejak pendahulu kita adalah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, mereka adalah ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai terus-menerus kepada kita mewarisi Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan terkecoh dengan kepintaran seseorang, jangan terkecoh dengan pangkat seseorang. Yang menjajah orang Islam di mana-mana adalah mereka orang pintar, mereka orang yang hafal Al-Quran, bahkan mereka yang hafal hadis. Mereka lah yang telah menjajah orang Islam, wabil khusus di Aceh. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang untuk hancurkan Islam dan dalam hati-hati. Pastikan ketika kita menuntut ilmu, mereka bersanad kepada Rasulullah melalui guru kita, melalui tabi'in sampai kepada Rasulullah. Mereka yang anti mazhab, mereka yang tidak mengakui para sahabat Rasulullah, maka pastikan kita tidak menuntut ilmu kepada mereka, karena mereka adalah sepatutnya yang sebenarnya guru mereka adalah Yahudi. Guru mereka adalah Slaughter Premier. Guru mereka adalah Mr. Hammer yang dididik oleh orang Yahudi untuk menghancurkan Islam. Maka ini wajib kita pertahankan kaji Ahlussunnah wal Jamaah. Siap yang mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, siap berjuang, siap berkorban. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Ahlussunnah wal Jamaah orang yang cinta kepada Allah. Ahlussunnah wal Jamaah orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah orang yang cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah
Sunnah wal Jamaah, orang yang saling cinta sesama muslimin wal muslimah. Saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari 10 Zulhijjah. Hari ini adalah hari raya. Hari ini adalah hari kemenangan umat Islam. Saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya yang penuh dengan kesedihan. Tidak pernah kita melalui hari raya Allah yang penuh dengan kesedihan seperti hari ini. Hari ini hari raya Kurban. Imam Abbas menyatakan bahwa ada beberapa hari raya di dalam setahun. Yang pertama, setiap hari menjadi hari raya, di mana hari kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan adalah hari raya. Yang kedua, hari yang berraya itu adalah hari Aidul Fitri. Mengapa hari Aidul Fitri jadi hari raya, hari kemenangan umat Islam? Karena hari kemenangan umat Islam setelah berpuasa pada bulan Ramadan, Allah menghapuskan dosa-dosa umat Islam. Ketika hari raya disampaikan oleh Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa hari Aidul Adha. Mengapa hari raya Aidul Adha dikatakan hari raya, hari kemenangan umat Islam? Mengapa kita berkumpul merayakan kemenangan? Daripada semalam kita bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menyebut nama Allah dengan mengagungkan Allah, karena kita merasa berbahagia. Tidak lain dan tidak bukan karena saudara kita umat Islam adalah sempurna melakukan rukun haji, rukun Islam yang kelima, naik haji. Tetapi hari ini hari raya yang paling sedih bagi umat Islam Indonesia, bagi umat Islam Aceh. Bagaimana kita tidak sering kita merayakan hari kemenangan Aidul Adha, bahwa saudara-saudari kita sempurna melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Tapi hari ini dengan berbagai politik, dengan berbagai fitnah yang ditebarkan oleh manusia dengan COVID-19, mereka mampu dan berhasil untuk mencegah umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan melalui mimbar Masjid Al-Hijrah, wahai kaum muslimin wal muslimah, wahai pemuda-pemudi Islam, bangkitlah lawan daripada fitnah akhir zaman. Ini adalah fitnah Dajjal. COVID-19 memang benar ada 1%-nya, selebihnya adalah fitnah dan politik orang kafir untuk menjauhkan orang Islam daripada simbol-simbol Islam. Mereka menjauhkan kita daripada masjid, mereka menjauhkan kita daripada ibadah-ibadah. Tidak hanya dijauhkan daripada untuk melaksanakan haji, bahkan mereka menjauhkan kita daripada silaturahim. Tidak boleh berkumpul-kumpul. Ini adalah sebuah kebohongan besar. Umat Islam yang mengamalkan sunnah Rasulullah tidak perlu takut kepada COVID-19. Dengan setiap senantiasa menjaga wudu, dengan setiap senantiasa menjaga salat berjamaah, tidak perlu ditakuti kepada COVID-19. Allah menjaga kita. Oleh Imam Al-Ghazali katakan dalam kitabnya yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 tempat yang tidak membangkitkan, tidak meluaskan, tidak menerbitkan virus atau penyakit. Yang pertama adalah semua masjid-masjid, semua tempat ibadah umat Islam. Kemudian yang kedua, Baitul Alim, rumah orang yang alim, termasuk daerah pesantren. Termasuk yang ketiga adalah Baitul Hafidul Quran, rumah orang yang menghafalkan Quran. Maka bagi orang yang beriman, yang benar imannya, mereka tidak pernah takut kepada COVID-19. Hanya orang munafik, hanya orang-orang yang tidak sempurna imannya, yang mereka hidup dalam keadaan ketakutan. Hanya orang-orang kafirlah yang takut kepada COVID-19. Orang Islam, orang beriman tidak pernah takut kepada COVID-19. Orang beriman hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini adalah fitnah Dajjal ingin menguasai umat Islam Indonesia dan mereka ingin membunuh orang Islam. Ketika